Aku menyeret kaki menuju rembulan pagi hari. Separuh lebih usiaku habis untuk mencari. Keringatku kering dihisap musim kemarau panjang. Tak bisa lagi aku tertawa berderai. Api kegembiraan telah sirna ditiup sang maruta. Api seorang laki-laki pantang berputus asa. Untuk apa tidur nyenyak makan enak jika kehormatan diinjak-injak? Harga diri adalah barang yang paling mahal. Martabat dan kehormatan harus direbut dari tangan musuh. Pertarungan pasti terjadi, sekalipun dia berlindung di balik punggung Raja Majapahit. Siapakah tuan ini sebenarnya? Manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan telanjang bulan. Pakaian hanyalah embel-embel hidup yang tak banyak gunanya. Demikian pula sebuah nama. Orang-orang istana mukanya ditutupi topeng. Topeng kayu, topeng tembaga, topeng kulit buaya. Semua topeng tersenyum manis dan ramah. Tapi mana ada topeng menyinarkan wajah kejujuran. Setiap kali melihat orang bertopeng, aku mencium hawa yang tidak sedap. Hawa kuburan. Di atas pusara disapu bersih, diberi pagar batu yang indah, ditaburi minyak wangi, ditanami bunga-bunga angsoka supaya nampak asri, supaya hawa busuk tidak merembes keluar dan tercium oleh orang-orang lewat. Sungguh tidak nyaman menelan makanan yang dimasak dengan api dendam. Lidah seperti terbakar, kerongkonganku terbakar, isi perut panas laksana disiram bara api. Dendam adalah suatu penyakit yang mengerikan. Dendam membuat siapa saja berani mengasah parang. Dendam membuat jiwa seorang pengecut bangkit dan tegap berdiri menantang sang surya. Dendam laksana gunung Merapi yang siap meledak dan memuntahkan lahar api kemana-mana. Dendam tidak akan pernah membeku oleh sang waktu. Hanya ada dua pilihan: tetap hidup dan berhasil merebut harga diri, atau masuk ke liang kubur bersama dendam yang tak pernah mati. Sebuah candi tua berdiri tegar menantang segala zaman. Tubuhnya penuh dibalut lumut dan cendawan yang dingin. Dan dia seperti terbaring di atas kejayaan masa silam yang jauh. Apakah dia tidur dalam dunianya yang lapuk? Sebuah candi tua. Andai kata dia bernyawa dan pandai menulis sastra, semua orang dapat membaca karyanya yang indah tentang riwayat raja-raja Jawa, tentang rakyat yang hidup melarat dan sengsara, tentang angin yang bertiup membisikkan dongengan dari bukit-bukit yang jauh, tentang kisah cinta dua remaja yang terbaring berendam di dalam telaga asmara, tentang apa saja yang pernah disaksikannya. Sebuah candi tua. Sayang sekali, dia hanyalah setumpuk batu peringatan sebuah zaman yang telah lama berlalu. Dia tak pandai berkata-kata. Dia selalu diam seribu bahasa. Dan dia hanya bicara dengan dirinya sendiri. Hidup dimulai dari sebuah kata dan diakhiri dengan sebuah kata pula. Syair dapat membuat perut kenyang selamanya. Syair dapat membuat manusia lupa haus dan lapar. Syair dapat menghubungkan insan dengan zat keabadian. Jangan menipu hati kecilmu. Candi Walanit menjadi saksi bisu. Masa lalu bukan milik siapa-siapa. Masa lalu tak bisa dikubur sekalipun oleh letusan gunung Anjasemara. Setelah aku jelajahi pengembaraan panjang yang melelahkan, akhirnya hatiku boleh merasa lega. Cerita lama akan dibaca kembali, dan syair-syair tua akan bergema kembali.
Setelah kujelajahi dunia ini dalam pengembaraan panjang yang melelahkan, malam ini aku merangkak ke tebing sampai ke puncaknya. Sekalipun kabut turun menyapu seluruh tubuhku, api dendam masih terus menyala. Kurawan terbaring di kaki gunung Anjasemara. Kurawan yang jelita terpuja bagaikan dewa. Kurawan adalah desa kelahiranku. Di sanalah darah ibuku telah ditumpahkan. Di sanalah tangisanku yang pertama memecah keheningan malam. Seorang bocah berlari-lari kecil di pematang sawah. Dadanya telanjang dan wajahnya memancarkan 1000 kejujuran. Matanya bersinar dan mulutnya berteriak menyebut ayah. Seorang bocah dengan manja meletakkan kepalanya dalam dekapan bapaknya. Jika malam turun merentangkan sayap-sayapnya yang gelap, si bocah tidur dalam usapan kidungan ibunda tercinta. Dan roh-roh jahat tak berani menjamah ketentramannya. Malam pun lewat tanpa daya. Si bocah terbangun dan melihat fajar pagi datang menghampirinya. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah. Indah bagaikan bunga-bunga di taman sari. Indah bagaikan tinggal di istana mimpi. Masa kanak-kanak mengalir bebas dan merdeka seperti sungai di daerah pegunungan. Mengalir dengan tenang, jujur dan suci. Lihatlah kucing hutan. Dia belajar mencakar dari induknya. Seekor macan belajar meraung dari siapa?